Halo semuanya. Perkenalkan, kami kelompok KTKC mahasiswi Unika Santo Paulus Ruteng dengan program studi teologi kelas 2024A ingin mengadakan pertemuan KTKC dengan tema Yang mudah ya ditebus dalam Ekaristi. Perkenalkan, nama saya Maria Bella Vista Gardis Nama saya Futina Jelita Andu. dan Nama saya Crescentia Devina Taeng. nama saya Maria Elis Jelita. Nama saya Desiani Sartidegi. Nama saya Eudoxia Vistari. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang. Salam orang muda Katolik. Terima kasih untuk waktu dan juga kesempatan untuk saudara-saudari sekalian, karena kita sudah berada di sini dan berpartisipasi aktif untuk mengadakan katekese kita pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita mengadakan katekese dengan tema yang mudah yang ditebus dalam Ekaristi. Nah, nanti ada pun tujuan kita dari katekese ini, yaitu orang muda Katolik menyadari Ekaristi sebagai perayaan penebusan oleh Kristus. Dan yang kedua, orang muda Katolik terdorong untuk merayakan Ekaristi sebagai perayaan penebus. Jadi, untuk itu supaya kita lebih akrab, pertama-tama juga kita ingin memperkenalkan diri. Jadi kami mahasiswi dari Unika Santo Paulus Ruteng, program studi teologi. Jadi nama saya Maria Bella Vista Gardis, biasa dipanggil Vista, dan juga ada pun teman saya. Nama saya Futina Jelita Andu, biasa dipanggil Fatmi. Oke, baik. Sebelum kita memasuki pada intinya, jadi alangkah baiknya kita mendengarkan pengantar dari katekesi kita. Selamat siang orang-orang muda Katolik. Selamat siang. Jadi tema katekesi kita hari ini orang muda sebagai penebus dalam Ekaristi. Nah, pada tahun ini keuskupan kita, Keuskupan Ruteng, memasuki tahun implementasi Sinode 3. Tentunya kita semua sudah sering mengikuti perayaan Ekaristi, entah perayaan Ekaristi pada hari Minggu, hari Raya, atau hari-hari biasa. Nah, di sini orang-orang muda Katolik, saya ingin bertanya, apakah saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, apakah kita atau orang-orang muda Katolik ikut terlibat dalam perayaan Ekaristi tersebut? Ya, kalau dari saya, ya, sungguh terlibat dalam perayaan Ekaristi. Oke, mungkin dari kakak-kakak yang lain. Kita semua juga terlibat. Kami juga semua terlibat. Oke, terima kasih. Yang berikutnya, apakah kakak-kakak menyadari roti dalam perayaan Ekaristi saat komuni? Untuk kakak Desti? Menurut saya itu sangat bermakna, apalagi pada saat konsekrasi kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu penuh di dalam diri kita. Ya, terima kasih. Untuk kakak-kakak yang lain mungkin, lalu kakak Vista. Kalau dari saya, jawabannya kurang lebih sama seperti Ekaristi tadi. Menurut saya, apalagi di saat konsekrasi itu kita merasakan maknanya. Selain itu juga, sebelum kita pergi ke gereja, itu saja sudah mempunyai makna tersendiri. Dengan kita punya iman dan niat kita juga untuk pergi mengikuti perayaan Ekaristi, itu sudah menjadi makna yang sangat luar biasa. Baik, terima kasih yang lebih terkait dengan kakak Vistari tadi, bahwa apalagi saat konsekrasi mempunyai makna yang sangat berarti ya. Mungkin dari kakak Eldis. Ya, kalau menurut saya itu seperti yang kakak Desi bilang itu pada saat konsentrasi, karena Tuhan itu turun secara langsung dan turun secara pribadi pada saat bacaan roti dan anggur. Di situ kita tahu bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita. Itu kalau menurut saya kan. Terima kasih. Baik, itu saja dari pendalaman materi awal kita. Jadi saya lanjutkan ke kakak Vista. Baik,
Jadi Kakak Fatma itu sudah menyampaikan kita punya materi awalnya tadi. Jadi supaya katekisi kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali dengan lagu pembuka dan doa. Siapakah Aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu. Apakah artiku bagimu? Cintamu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darahmu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cintamu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. dalam nama Bapa dan Allah Bapa penuh cinta, syukur puji bagimu karena Engkau mengumpulkan kami orang-orang muda dalam katekisi ini. Pada saat ini, kami ingin mendalami misteri agung Ekaristi sebagai perayaan cinta Kristus yang menyelamatkan. Bukanlah hati dan pikiran kami agar kami semakin memahami makna terdalam Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kami. Bimbinglah kami agar tergerak untuk mengalami Ekaristi sebagai perayaan kasih dengan Yesus yang mengubah hidup kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan terang dan hikmat-Mu agar kami dapat berpartisipasi aktif dalam katekise ini dengan semangat persaudaraan dan sukacita. Dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, setelah kita mendengarkan doa, selanjutnya kita mendalami katekisi kita hari ini dengan mendengarkan cerita singkat dari Kakak Vista. Baik, terima kasih Ibu Fasilitator. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita. Jadi kita harus mendengarkan dan simak cerita ini baik-baik karena ada nanti pertanyaan pendalaman dari cerita ini. Oke. Jadi judul dari cerita ini yaitu Dipulihkan di Altar Penebusan. Andreas, pemuda Katolik berusia 24 tahun, hidup dalam kegelapan. Ia tumbuh di lingkungan yang keras dan penuh tekanan. Orang tuanya terpisah ketika ia berusia 12 tahun. Ia tinggal bersama ibunya dengan berbagai dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Situasi tersebut membuatnya terjerumus dalam gaya hidup yang jauh dari nilai-nilai Kristiani. Setiap malam, waktunya dihabiskan dengan mabuk-mabukan. Ia terlibat dengan geng motor, memiliki gaya hidup hedon, dan melakukan tindakan kriminal seperti judi online, mencuri, unggal-unggalan. Tetapi dengan gaya hidup yang begitu, ia merasa hampa. Kondisi galau terus menghantui dirinya. Kadang ia tahu bahwa jalan hidupnya salah, tetapi ia merasa terlalu jauh dari Tuhan untuk kembali kepadanya. Suatu hari, ibunya, seorang wanita yang taat berdoa, memaksanya untuk menghadiri perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Andreas setuju meskipun dengan berat hati. Ia mengikuti permintaan ibunya dengan tujuan hanya untuk membuat ibunya senang. Saat misa dimulai, Andreas merasa sebagai anak kecil. Maklum, sudah sangat lama ia tidak pernah mengikuti misa. Namun, ketika imam memulai doa syukur agung dan mengucapkan kata konsekrasi, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Hati Andreas mulai bergetar.
Ia melihat hosti yang diangkat, dan tiba-tiba perasaannya hangat mengalir ke dalam dirinya, seolah ada suara lembut yang berkata, "Aku menyerahkan hidupku untukmu, Andreas." Saat komuni, Andreas merasa dorongan kuat untuk maju dan menerima tubuh Kristus, meskipun ia tahu dirinya belum siap secara rohani. Setelah misa, ia tetap tinggal di gereja, menatap altar sambil menahan air mata. Romo paroki yang memimpin perayaan memperhatikan Andreas sejak perayaan Ekaristi mendekatinya, menepuk bahu dan bertanya, "Kamu baik-baik saja, nak?" Andreas yang sedang berada dalam suasana hati yang tak menentu itu pun kaget dan dengan senyum asam menanggapi sambil berkata, "Saya baik-baik saja, Romo." Kemudian, keduanya terlibat dalam pembicaraan singkat. Saat itu, Andreas membuka hatinya, mengungkapkan semua rasa bersalah dan kehampaan yang ia rasakan selama ini. Romo itu pun mengajaknya untuk merasakan pengampunan Tuhan dalam sakramen pengakuan dosa. Saat itu, Andreas mencurahkan segala beban dosa yang menghimpitnya selama ini. Dan saat menerima absolusi, ia tiba-tiba merasakan beban berat itu hilang. Dalam nasihatnya, Romo berkata, "Andreas, marilah terus merayakan Ekaristi, sebab Yesus mencintaimu. Dia ingin selalu menolongmu. Setiap kali engkau merayakan Ekaristi, Tuhan yang hadir untuk menyelamatkanmu dan menebus dosamu. Ekaristi adalah perayaan kasih-Nya yang tak terbatas dan tak pernah berakhir bagimu." Sejak saat itu, hidup Andreas berubah. Ia mulai mengikuti misa secara teratur, menerima sakramen dengan hati yang siap, dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat kehidupannya. Ia bergabung dalam komunitas orang muda Katolik atau OMK di parokinya. Ia juga turut melayani Tuhan dan umat sebagai misdinar dan juga lektor. Tak pernah jemu ia berbagi kesaksian tentang bagaimana Ekaristi telah mengubah hidupnya. Dalam Ekaristi, dia sungguh merasakan Tuhan yang menebus dosanya dan menyelamatkan hidupnya. Baik, terima kasih Kak Vista. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan cerita tentang dipulihkan di altar penebusan. Baik, untuk mendalami iman kita setelah kita mendengarkan cerita tadi, saya ingin bertanya, apa saja yang menyentuh teman-teman dari kisah Andreas tadi, menurut cerita tadi? Silakan Kak Vista. Menurut saya ada beberapa tadi yang menyentuh sekali di saya, apalagi ini kan tadi berkaitan dengan transformatif, di mana Andreas tadi mengalami transformatif atau perubahan yang dimana dulunya Andreas itu pemalas, pemabuk, dan orangnya bandel sekali, apalagi dia hanya tinggal dengan ibunya. Tapi ketika dia mengikuti perayaan Ekaristi dan mengikuti terus perayaan Ekaristi, dengan berjalan atau beriring waktu, dia bisa menyadari bahwa Kristus itu benar-benar hadir untuk dia. Terima kasih untuk Kakak Devin. Kalau dari saya kurang lebih sama Kakak Vista tadi. Tapi yang paling menyentuh dari cerita itu tadi, Andreas mengalami pertobatan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain atau mau sharing pengalaman, silakan Kakak Desi. Baik, saya itu mau sharing pengalaman di mana saya dulu itu pas kelas 3 SMP itu saya kehilangan seorang bapak tuh. Lalu pada waktu itu saya itu tidak percaya pada Tuhan. Tuhan itu jahat. Kenapa dia tidak sayang sama saya? Padahal saya sudah berdoa supaya saya punya bapak itu diberikan kesembuhan tuh. Tidak apa-apa. Kakak simpulkan. Pada saat itu saya sudah
tidak percaya pada Tuhan itu, Tidak apa-apa. sampai saya berpikir tuh bagaimana dengan masa depan saya ke depan itu. Ya, tidak apa ya. Saya itu sampai ancam mau bunuh diri karena saya pikir dengan masa depan saya itu, saya punya masa depan ini bagaimana. Dan pada waktu itu saya sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Padahal saya itu sering ke gereja pada hari Minggu, sering saya taat sekali kepada Tuhan. Tapi pada waktu itu saya merasa itu Tuhan itu tidak sayang sama saya, sampai dia memanggil saya punya bapak. Lalu pas saya tamat SMA itu, saya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan saya punya kuliah. Lalu saya punya opa ini ada di Surabaya, lalu dia menawarkan untuk bekerja di sana. Saya punya mama ini bilang, kalau kamu ingin tercapai kamu punya cita-cita itu, kamu pergi bekerja di Surabaya. Saya pikir untuk melanjutkan semestinya studi. Saya juga kasihan dengan mama, dia itu sudah tidak sanggup membiayai saya kuliah. Lalu setelah saya sampai di Surabaya, saya punya opa dan oma itu mengajak saya untuk bergabung bersama komunitasnya mereka, di mana saya itu bergabung dengan para lansia yang ada di sana. Kami itu setiap minggu melaksanakan doa rosario dalam berbagai rumah, atau kami itu pergi ziarah setelah kami melakukan doa rosario. Dari situ saya percaya bahwa Tuhan itu punya jalan yang membuat saya itu Kembali untuk hidup setelah saya rapuh, setelah saya kehilangan harapan saya untuk hidup. Jadi itu yang menyentuh hati saya dari cerita yang ada tadi. Baik, terima kasih Kak Desi. Ceritanya, pengalamannya sangat menyentuh hati kami. Mari kita tepuk tangan untuk Kak Desi karena sudah kuat sejauh ini. Dan sebelum dari saya yang pertama tadi, bahwa yang telah diseringkan oleh teman-teman, bahwa Andreas ini sudah mengalami perubahan di mana ia sangat percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu ada untuk dia. Dan yang kedua tadi di mana Andreas ini mengalami pertobatan dari dia yang sangat nakal, galang mencuri dan mabuk-mabukan. Dia mengalami pertobatan pada Tuhan. Dan yang terakhir tadi kita sudah mendengarkan sama-sama pengalaman dari Kakak Desi yang sangat menyentuh hati kita, di mana dia kehilangan seorang sosok ayah yang sangat penting dalam hidupnya, cinta pertamanya, di mana dia tetap kuat menjalani dia punya kehidupan sebagai seorang anak perempuan. Dan kesimpulan dari saya, apapun kita punya tantangan dan cobaan dan kehilangan sosok yang sangat penting dalam kehidupan kita, kita harus tetap menjalani hidup kita bagaimana mestinya, dan kita harus mendoakan mereka yang telah meninggalkan kita agar mereka bahagia. Itu saja yang berikutnya. Ya baik, berikutnya saya ingin bertanya, apa sih yang membuat Andreas ini berubah dari cerita tadi yang kita dengar? Dari saya, yang membuat Andreas berubah dari cerita ini tadi, yang pertama dia ingin melihat ibunya senang. Terus yang kedua, karena dia melihat tubuh dan darah Kristus. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Kakak Devin. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ya baik, Kakak Desi. Dari saya itu karena Andreas itu mau mengalami perubahan serta kesembuhan dan pertobatan setelah dia melihat tubuh dan darah Kristus. Dari situ itu dia merenungkan dan dia sadar setelah selama ini dia melakukan yang selalu membuat hati ibunya tersakit itu, sekarang dia itu ingin berubah dan mengalami pertobatan, sehingga dia itu menjadi berubah dengan melihat tubuh dan darah Kristus untuk merubah hidupnya serta mendekatkan dia punya diri itu kepada Tuhan. Terima kasih Kak Desi. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin mau menjawab atau men-sharingkan pengalamannya teman-teman. Silakan. Dari Kakak Vistari, Kakak Eldis mungkin. Oh, tidak ada. Saya ingin dari teman-teman tadi, pertama dari Kakak Devin tadi yang menyatakan alasan Andreas ini berubah itu karena ibunya
yang dimana dia mengikuti kemauan ibunya walaupun hatinya berat. Yang kedua itu karena dia melihat tubuh dan darah Kristus pas konsekrasi. Yang dari Kakak Desi tadi bahwa Andreas ingin berubah karena dia menyadari bahwa dia sudah jauh dari Tuhan dan dia ingin berubah, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan mengikuti perayaan Ekaristi, terus mengikuti organisasi OMK dan organisasi rohani lainnya. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya, apa yang membuat Andreas setelah diubah oleh Ekaristi? Maksudnya apa yang dilakukan oleh Andreas setelah dia diubah oleh Ekaristi ini tadi? Baik, dari Kakak Elis, silakan. Kalau menurut saya Andreas itu pada saat itu dia berubah karena di situ dia mulai mengikuti misa secara teratur. Dia menerima sakramen dengan hati yang siap dan menjadikan Ekaristi sebagai pusat kehidupannya. Dan dia juga pada saat itu dia bergabung dalam komunitas orang muda Katolik atau MK di parokinya itu. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada, silakan. Kurang lebih dari jawabannya seperti Kakak Elvis, di mana dia mengalami perubahan, yang dimana juga dia rajin mengikuti perayaan Ekaristi, mengikuti organisasi-organisasi rohani, dan dia rela meninggalkan semua keburukan di masa lalu, dan dia juga berniat sekali untuk berubah dan bisa memperbarui hidupnya lebih baik lagi untuk ke depannya. Itu menurut saya. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain, dari Kak Devin, silakan. Kalau dari saya tadi, Andreas mengikuti komunitas OMK Paroki, melayani sebagai Miss Dinar dan lektor. Itu saja yang saya tangkap dari cerita itu tadi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi dari Kakak Desi mungkin? Ya, dari saya itu Andreas itu berubah tadi, di mana dia itu mengikuti komunitas dalam bentuk OMK itu, dia bergabung untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik. Dia selalu mendekatkan diri kepada Tuhan itu, dia percaya bahwa Tuhan itu memiliki jalan untuknya, dan dia bergabung bersama OMK itu untuk melanjutkan hidupnya menjadi lebih baik. Baik, terima kasih. Setelah mendengar apa dari teman-teman tadi, teman-teman bahwa Andreas ini yang pertama, mengapa setelah dia mengikuti perayaan Ekaristi ini, apa yang dilakukan? Yang pertama, dia mengikuti misa secara teratur. Terus dia mengikuti berbagai kegiatan atau bergabung ke organisasi rohani seperti OMK. Terus dia melayani Tuhan di altar sebagai misdinar dan lektor, serta dia menjadi pribadi yang turut berbakti atau berbagi tentang rahmat Ekaristi yang dia terima. Selanjutnya, saya juga ingin bertanya yang terakhir untuk teman-teman, ini berkaitan dengan situasi atau pengalaman yang teman-teman alami atau dirasakan oleh teman-teman semua. Mungkin teman-teman bisa sharing ke kita. Maksudnya pengalaman yang seperti Andreas? Iya, pengalaman dalam hidup teman-teman yang setelah kita mengalami, maksudnya setelah masa lalu kita yang tidak baik atau bagaimanapun, setelah kita mendapatkan rahmat atau saat kita mengikuti perayaan Ekaristi kita dapat berubah. Mungkin ada pengalaman apa saja dari teman-teman yang dapat Kalau disampaikan. dari saya, menurut pengalaman saya, sebenarnya saya sebenarnya saya itu, kalau saya diamati, sebenarnya saya itu sama seperti Andreas. Dulunya saya itu pemalas pergi gereja. Dulunya saya itu paling malas kalau pergi gereja. Mengapa? Karena menurut saya itu apa baiknya pergi gereja, itu pikiran saya dulu. Dan di situasi itu pun saya berpikir bahwa saya itu jauh dari Tuhan. Saya itu jauh dari Tuhan karena saya berpikir tuh, untuk apa pergi gereja, menghabiskan waktu sekali. Itu menurut saya dulu. Tapi di situ saya juga berpikirnya saya begini, saya itu tidak pernah mendapatkan rahmat sekali dari Tuhan karena saya jauh dari Tuhan toh. Ya, setelah saya masuk ke masa usia yang
remaja dan dewasa, saya berpikir lagi ya begini, kenapa saya tidak memiliki rahmat? Apakah mungkin saya karena malas, saya malas pergi gereja? Itu makanya saya tidak menerima rahmat sedikit pun dan anugerah dari Tuhan. Dan dari situ juga pun saya berpikir begini, mungkin karena saya tidak bertemu dengan Tuhan, tidak berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, makanya saya tidak menerima rahmat sedikit pun dari Tuhan, karena itu tadi saya malas bertemu dengan Tuhan. Terima kasih atas sharing pengalaman dari kakak Eldis, bahwa dia sebelumnya sebagai seorang pemalas ke gereja, dia menganggap apa pentingnya sih ke gereja itu, dan hanya menghabiskan waktu sejak pergi ke gereja itu. Nah, tapi lama-kelamaan dia merasa rahmatnya itu berkurang, atau apa yang dia inginkan atau yang dia minta tidak terpenuhi. Makanya dia berpikir mungkin karena saya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, makanya Tuhan jauh dari saya, tidak memberi rahmat kepada saya. Nah, di sini kita sebagai manusia, atau seperti yang kakak Elis sharingkan tadi, bahwa kita mempunyai kesempatan untuk berubah, dan Tuhan pasti menerima itu dengan baik, dan Tuhan itu senang atas segala perubahan yang kita ada. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain juga mau sharing pengalaman, dari kakak Vistari, kakak Desi juga, kak David. Menurut saya ada pengalaman, tapi pengalaman ini beda. Saya kan tuh hari kan waktu SMA kelas 3 aku kelas 2 tuh hari. Saya tuh memang saya juga sama kakak Endi, saya paling malas pergi gereja waktu SMA itu. Tapi di saat itu saya rasa banyak sekali tantangan di dalam keluarga saya tuh, banyak sekali. Contohnya saya punya orang tua setengah mati sekali cari uang, kan kan ada 2 orang yang kuliah tuh hari tuh. Saya punya orang tua kayak setengah mati sekali cari uang regis untuk saya punya kakak tuh. Saya berpikir begini, mungkin karena saya kan tidak pernah pergi gereja, kayak jauh sekali dari Tuhan. Di situ saya merefleksikan diri, saya merasa mungkin karena saya tidak pernah pergi gereja, dan pada saat itu saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu saja pengalaman saya. Terima kasih pengalaman dari kakak Devin, yang dia juga sama seperti kakak Eldis tadi, yang sebelumnya malas sekali pergi ke gereja, mungkin tidak pernah menginjakan kakinya di gereja. Dia tahu apa artinya itu ke gereja, dan ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan secara langsung. Baik teman-teman, itu saya sharing kita tadi, dan dari saya bahwa perlu kita ketahui bahwa perayaan Ekaristi itu bukan hanya sebuah upacara, tetapi sebagai pengalaman iman untuk mengubah hati dan perilaku kita. Seperti halnya pengalaman dari teman-teman dan juga cerita dari Andreas tadi. Nah, di sini juga saya mengutip dari kitab suci, dari perkataan Yesus, barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalamnya. Nah, dengan di sini kita dapat menyimpulkan, dengan menerima tubuh Kristus, kita menerima seluruh diri Kristus dalam kehidupan kita, dalam sejarah hidup kita. Kita menerima Kristus di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada kakak Vistari untuk membacakan ayat Alkitab. Oke, marilah kita sama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Klopas, menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman telah pergi ke kubur itu dan menepati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Tadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia, dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, terima kasih kepada Kakak Vistari yang sudah membacakan firman Tuhan. Oke, baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, untuk mendalami firman tersebut, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang menyentuh teman-teman dari kisah Emmaus tadi? Dari saya, yang menyentuh saya dari kisah Emmaus tadi, saya tersentuh saat Yesus berjalan bersama mereka. Tetapi mereka tidak langsung mengenalinya. Ini mengingatkan saya bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup saya, meski saya sering tidak menyadarinya. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kakak Devin. Kakak Devin sudah sampaikan bahwa mereka berjalan dengan Yesus, tetapi mereka tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Dan itu mengingatkan bahwa Yesus itu Yesus itu selalu ada di kita, walaupun kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu selalu berjalan. Tetapi sebagai umat, sebagai anak Tuhan selalu itu menghadirkan dirinya tanpa sepengetahuan kita. Contohnya itu pada saat kita berdoa, mungkin kita seringkali bertanya, apakah doa saya ini terkabul? Nah, dengan berjalannya waktu, kita tidak menyadari bahwa doa kita selama ini terkabulkan, walaupun jalannya Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi dia selalu menyediakan tempat untuk kita, bahwa yang terbaik itu adalah ada jalannya, tetapi kita tidak menyadarinya. Dan oke, baik, terima kasih. Mungkin seperti itu Kakak Devin. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau dari saya, Kak Fis, yang paling menyentuh bagi saya adalah saat Yesus menjelaskan kitab suci kepada mereka. Itu membuat saya sadar bahwa pentingnya firman Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kita. Iya, Kakak Elis, itu sangat menyentuh juga ya, bahwa kita seringkali tidak menyadari bahwa dengan kita membaca kitab suci itu, pikiran kita itu pasti akan terbuka. Tapi kita, karena kemajuan teknologi, selalu saja cenderung di HP, dan kita tidak pernah mengalihkan pikiran kita untuk membaca kitab suci. Padahal kan kita itu, kalau misalkan pada saat kita merasa tersesat, merasa bingung, merasa rapuh, ternyata Alkitab itu selalu membuka jalan untuk kita, bahwa ada jalan pada saat kita rapuh. Nah, dengan membaca kitab suci kita bisa menemukan, kita bisa kita bisa menemukan jalan sesuai dengan apa yang terjadi pada diri kita dengan kita membaca firman Tuhan. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada. Dari saya itu yang membuat saya tersentuh itu, yaitu di perubahan hati dan semangat baru. Di mana itu setelah menyadari bahwa mereka telah bersama Yesus, mereka sangat kembali ke Yerusalem untuk bersaksi. Dan dari situ, dari hati yang mereka yang kecewa itu,
mereka menjadi pembawa kabar sukacita. Ini menunjukkan bahwa perjuangan dengan Kristus mampu mengubah hidup secara baik dan mendalam, itu membawa perubahan dalam diri mereka. Iya, baik. Untuk kita juga sebagai calon katekis juga kita harus ketahui bahwa kita ini sebagai pewarta sejati. Jadi dengan berjalan bersama Kristus kita akan mudah untuk menyampaikan kabar gembira kepada semua umat Kristiani. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain juga ada. Oke, dari saya kurang lebih dari jawabannya seperti Kak Elis, yang dimana tadi saya sangat menyentuh ketika dalam perikop kitab suci tadi mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di jalan? Ini membuat saya merenung bahwa kehadiran Tuhan bisa sangat nyata melalui kitab suci lewat dia punya firman-Nya. Iya, terima kasih Kakak Pistari untuk pengalamannya. Oke, baik, di sini saya akan menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, bahwa Kristus memang setiap saat itu hadir dan selalu menemani kita dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi kita jangan pernah ragu. Kita harus berdoa terus-menerus walaupun jalannya kita tidak tahu arahnya kemana. Tapi Tuhan selalu menopang. Dia tidak menjanjikan bahwa hidup kita selalu baik-baik saja, tetapi Dia berjanji akan selalu ada memberikan kekuatan kepada kita. Untuk mendalami kisah Emmaus tersebut, di sini juga saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu situasi apa yang dirasakan para murid setelah Yesus disalibkan? Dari saya tadi, yang pertama yang saya dengar dari bacaan Injil itu tadi, para murid merasa sedih, kecewa, putus asa, dan bingung. Mereka berharap Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan Israel, tetapi kematiannya di kayu salib membuat harapan mereka hancur. Mereka juga merasa kehilangan dan tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Ini tampak dari pembicaraan mereka dalam perjalanan ke Emmaus yang dipenuhi kesedihan dan keraguan. Itu saja dari saya. Iya, terima kasih Kakak Devin. Di sini dia sampaikan bahwa para murid itu merasa bingung, kecewa, dan galau karena Yesus yang mereka sebut Mesias itu telah wafat dan pergi dari mereka. Jadi seperti itu Kakak Devinnya. Oke, baik, terima kasih Kakak Devin. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk kita nanti. Pertanyaan terakhirnya begini. Adakah pengalaman hidupmu yang mirip dengan kisah Emmaus? Pengalaman sedih dan galau, tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam ziarah hidup kita, kemudian mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Oke, kalau dari pengalaman pribadi dari saya, itu sering sekali, apalagi contoh kecilnya, misalnya begini Kak, kita itu mengalami maksudnya negative thinking gitu Kak. Maksudnya kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu juga sering. Terus kadang-kadang misalnya kita itu, misalnya kita mengharapkan sesuatu, dan kita selalu berdoa, tapi itu tidak pernah dikabulkan gitu. Contoh kecilnya misalnya, apalagi kita sebagai maksudnya kita sudah di usia dewasa begini, banyak sekali yang kita mau, apalagi kalau misalnya kita melihat yang di sekitar kita itu dia punya ini, saya ingin sekali seperti dia. Tapi bagaimana saya itu sering meminta kepada Tuhan, tapi kenapa saya punya permohonan yang dari dulu tidak pernah Tuhan kabulkan. Tapi di sisi lain saya juga menyadari bahwa itu memang mereka punya jalan tersendiri, dan saya juga punya jalan tersendiri, dan dari situ saya merasakan bahwa saya sedih. Dan di balik itu juga seperti yang Ite bilang tadi, di mana kita merasakan Tuhan itu hadir bersama kita, di mana saya merasakan Tuhan itu hadir bersama saya. Contoh kecilnya saya misalnya maksudnya kita bernafas dalam sehari itu sudah bersyukur, maksudnya bersyukur sekali. Berarti Tuhan itu tetap menjaga, melindungi kita. Apalagi contoh kecilnya misalnya kita begini Kak, berdoa misalnya semoga orang tua diberikan kesehatan terus, misalnya setiap kita pulang kampung lihat orang tua masih tersenyum terus sehat-sehat, nah di situ kita berpikir inilah Tuhan masih memberikan yang terbaik untuk saya. Mungkin saya punya doa banyak tapi tidak semua Tuhan kabulkan gitu, maksudnya ada nanti jalan, ada saatnya gitu. Itu dari saya. Terima kasih Kakak Pistari. Oke baik, terima kasih Kakak Pistari untuk pengalamannya tadi.
Ya, seperti saya juga kadang-kadang setiap hari juga saya sering kali berdoa, Tuhan, misalkan kan kita kan sekarang ini kan orang muda toh, kita sering kali berdoa, Tuhan kiranya besok Engkau mengadakan ini untuk saya. Tapi pada saat esok harinya Tuhan tidak adakan. Dan di situ saya merasa sedih. Tuhan, kenapa bisa begini? Nah, saya sudah minta kepada Tuhan, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Saya ada salah apa begitu? Tetapi pada saat misalnya saya ada doa, misalkan minta uang, Tuhan tolong berikan saya rezeki. Nah, pada saat itu Tuhan memberikan saya uang. Nah, tapi pada saat perasaan yang bahagia itu, saya merasa bahwa diri saya itu tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan. Nanti saya dialihkan lagi ke kesedihan. Terus saya merefleksikan diri. Aduh Tuhan, kenapa saya merasakan sedih hamba sekali? Nah, saya menyadari, aduh Tuhan, ternyata benar hari ini saya tidak mengucapkan syukur kepada Dia. Ternyata memang ya, kalau misalkan doa itu terkabul, kalau kita tidak mengucapkan syukur, nanti ada juga dampaknya dari itu. Jadi kita jangan pernah meragukan Tuhan, karena Tuhan itu punya jalan untuk kita yang terbaik pada waktunya. Baik teman-teman, jadi itulah pengalaman kita tadi dengan tema katekesi kita pada siang hari ini, yaitu yang muda yang ditebus dalam Ekaristi. Jadi untuk itu teman-teman sekalian, kita jangan seringkali maksudnya kita jangan menganggap bahwa Ekaristi itu hanya sekedar upacara atau hanya sekedar misa. Tidak. Maksudnya dengan kita menghadiri perayaan Ekaristi, di sini kita akan bersatu dengan Tuhan di dalam tubuh dan darahnya. Jadi kita jangan pernah merasa ragu dengan iman kita bahwa apakah dengan saya menghadiri perayaan Ekaristi Tuhan akan selalu bersama. Jangan pernah adakan pertanyaan itu. Tidak. Dengan kita menghadiri perayaan Ekaristi, maka kita akan ada bersama Tuhan dan Tuhan selalu ada bersama kita. Untuk itu teman-teman, untuk mengakhiri semuanya ini, dari saya ingin menawarkan tindakan konkret apa yang harus kita jalani ke depannya agar hidup kita itu tadi terjadi perubahan untuk kedepannya. Saya ingin menawarkan tindakan konkret apa yang kita harus ciptakan untuk kedepannya agar hidup kita lebih membaik. Laksanakan sebagai orang muda. Kalau dari saya untuk aksi konkretnya untuk kedepannya, yang pertama itu dari saya sendiri itu membuat sebuah komitmen yang dimana kita berjanji kepada diri kita sendiri, dan kalau bisa juga kita mengajak orang-orang atau teman-teman di sekitar kita. Contohnya misalnya kalau hari Minggu, buat komitmen dengan diri sendiri bahwa setiap hari Minggu tuh usahakan kita harus bangun lebih pagi, kita siapkan diri untuk pergi ke gereja. Dan yang lebih baiknya juga kita mengajak teman-teman di sekitar kita bahwa setiap hari Minggu tuh jangan hanya tidur jadi kos, kita harus bangkitkan kita punya semangat diri untuk bisa berpartisipasi bersama di dalam gereja untuk melaksanakan perayaan Ekaristi. Itu dari saya. Kalau dari saya pribadi, kita harus berubah. Kita harus berubah ke depannya. Seperti yang Kakak Vista jawab tadi, kita harus berjanji dengan diri sendiri. Kita harus merubah ke depannya. Siapa tahu dengan berubahnya kita bisa, Tuhan bisa memberi kita rahmat yang berlimpah. Itu saja dari saya. Dari Kakak Desti, Kakak Devi. Kalau saya tadi kayaknya sama Kakak Vista saja. Kurang lebih sama Kakak Vista, harus berubah ke depannya dan harus rajin pergi ke gereja. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih untuk tindakan konkret ini. Harapan dari kami itu harus terlaksanakan. Karena merasakan kehadiran Yesus dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu dan hari raya itu suatu hal yang sangat menggugah jiwa kita. Atau jangan kita menganggap bahwa pergi misa pada setiap hari Minggu itu hanya sekedar pergi saja. Tidak. Di situ kita itu datang kepada Tuhan dan Tuhan selalu senantiasa. Kalau misalkan kita tidak pergi ke gereja, nanti kehidupan kita sepekan itu mungkin akan terjadi kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, tetapi yang ada itu selalu hampa, sepi. Begitu harus setiap hari Minggu itu harus pergi, karena itu adalah puncak dari perayaan kita, perayaan Ekaristi itu. Dan juga harapan dari kami juga ingin merasakan kehadiran Tuhan itu juga harus pergi adorasi, terus bergabung dengan komunitas-komunitas, contohnya OMK, Legion Maria. Jadi itulah harapan dari kami, semoga semuanya itu terlaksana. Baik, orang-orang muda yang hebat dan penuh semangat. Kita telah berjalan sejauh ini mengikuti katekesi kita di hari ini yang bertema tadi orang muda yang ditebus dalam Ekaristi. Baik, dari saya sendiri juga kita sebagai orang muda
sebagai orang muda Katolik yang begitu semangat, kita harus menunjukkan sikap teladan kepada orang lain atau kepada keluarga kita, bahwa ke gereja itu bukan hanya sebagai upacara, tetapi sebagai pengalaman hidup kita. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mengubah hati kita dan perilaku kita menjadi lebih baik. Nah, kita juga sebagai terkadang di era globalisasi kita ini sekarang ini, kita sebagai orang muda Katolik sudah lupa terhadap Tuhan, malas ke gereja, hanya main HP, membuka sosmed di HP ini, di media sosial 24 jam, tidak mengingat Tuhan, tidak berdoa. Nah, jadi dari saya, kita harus merubah kita punya perilaku, kita punya cara hidup, cara berdoa. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan seperti yang Kak Vista bilang tadi, dan mengikuti adorasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Baik, itu saja katekese yang kami bawakan hari ini. Semoga katekese kita hari ini, apa yang teman-teman sharing dari pengalaman teman-teman, dapat dapat berguna bagi kita semua yang hadir di sini. Baik, Baik, terima kasih. Jadi sekian katekese atau pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga dengan semua yang kita sampaikan dan kita tawarkan dapat merubah pribadi kita menjadi yang lebih baik terhadap Kristus, kedua orang tua, dan juga sesama kita. Baik, untuk menutup pertemuan kita akhiri semuanya dengan doa penutup. Marilah kita mengambil sikap yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami hingga katekese kami selesai. Ya Tuhan, semoga apa yang kami terapkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Itu saja doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.